Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan buat putra-putri kita sekalipun ada di rumah masing-masing. Karena berkenaan dengan COVID-19 sehingga kita harus menyampaikan pembelajaran dalam konsep daring. Akan tetapi tentu banyak hal-hal yang menjenuhkan buat siswa, sehingga banyak ketika kita menyampaikan pembelajaran, banyak siswa yang membolos tidak mengikut karena memang sudah jenuh ataupun sudah tidak menarik lagi konsep-konsep yang kita sajikan kepada siswa kita di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyajikan sebuah platform online atau aplikasi berbentuk online, yaitu Netpod. Netpod ini adalah sebuah LMS yang bisa digunakan oleh kita dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di Netpod. Apa itu Netpod? Netpod bisa diartikan sebuah web tool pendidikan untuk pembelajaran yang interaktif di dalam kelas. Di sini penilaian bisa secara real time plus tanggapan dari peserta didik, bisa berkolaboratif, sehingga diharapkan dengan Netpod ini pembelajaran lebih menyenangkan dan membuat siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, Netpod ini memiliki 4 menu. Yang pertama My Lesson, atau yang kedua Report, yang ketiga Netpod Library, yang keempat Teacher Resources. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu sehingga kita diharapkan bisa mampu dan bisa menyajikan sebuah kegiatan pembelajaran melalui Netpod yang merubah mindset siswa untuk mau giat dan mau belajar mengikuti apa yang kita sajikan tentunya. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, prinsip pembelajaran interaktif Netpod ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pembelajaran langsung, yaitu di mana pada pembelajaran ini guru dapat memberikan pembelajaran secara live participation plus Zoom, kemudian ada juga bisa saja tidak menggunakan Zoom tetapi live participant, kemudian ada juga kita tidak langsung, tidak live, tetapi siswa bisa mengerjakan atau bisa belajar kapan saja, yaitu menggunakan menu student basis. Nah, lalu siswa masukkan kode dan pelajaran disinkronkan ke semua perangkat. Nah, itu pembelajaran secara langsung ya. Yang kedua, pilihan kecepatan siswa secara fleksibel, artinya siswa dapat memilih pembelajaran yang disajikan oleh guru kapanpun. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini guru dapat membagikan kode pelajaran yang berisikan materi tentunya untuk diselesaikan siswa dalam waktu dan kemampuan mereka sendiri. Artinya ketika guru telah membuat bahan ajar dengan selengkap mungkin menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Netpod, kemudian guru membuat kode yang harus dimasukkan oleh siswa, dan guru memberikan tenggang waktu untuk masa pembelajaran dan pengisian soal-soal yang diberikan di dalam Netpod. Nah, itu cara yang kedua dari prinsip pembelajaran interaktif Netpod. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, satu hal yang menarik dari Netpod, yang pertama ada konten Netpod. Konten Netpod ini terdiri dari 11 konten yang bisa dimanfaatkan untuk dikolaborasikan dalam satu pertemuan. Artinya Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan 11 konten yang disediakan oleh Netpod untuk disajikan ketika kita mengajar untuk satu tema misalkan. Di mana konten ini sangat lengkap sekali yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam sebuah pembelajaran. Artinya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan seluruh konten atau sebagian konten untuk sebuah tema yang disajikan kepada siswa. Dengan harapan tentu ini menjadi sebuah pilihan sehingga siswa ketika disajikan pelajaran dengan berbagai macam konten ini akan lebih membuat mereka termotivasi untuk mau mempelajari apa yang kita sajikan. Nah, konten Netpod ini terdiri dari yang pertama video. Bapak dan Ibu guru dapat menyajikan pembelajaran dalam bentuk video. Kemudian yang kedua ada slide. Slide menampilkan bahan ajar dalam bentuk slide, PPT, PDF dan sebagainya. Kemudian konten yang ketiga dalam Netpod ini ada web konten. Nah, di mana di sini fasilitas untuk menampilkan web tertentu untuk mendukung sajian bahan ajar tentunya. Oke,
Yang keempat Bapak Ibu Guru, konten dari Nearpod ini yang kita bisa manfaatkan adalah Nearpod 3D. Nah, sajian pendukung pembelajaran dalam bentuk 3 dimensi yang disajikan oleh Nearpod tentu ini bisa dimanfaatkan oleh kita. Kemudian selanjutnya ada slide. Slide menampilkan bahan ajar dalam bentuk slide PPT, PDF dan sebagainya. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk melengkapi bahan ajar yang telah kita sajikan. Kemudian ada PET simulation. Nah, ini lebih menarik kepada Ibu. PET simulation atau simulasi virtual yang biasa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk melengkapi sajian bahan ajar. Ada lagi field trip. Field trip atau sajian spot menarik yang bisa dikunjungi dalam sajian 3 dimensi. Artinya, bisa saja kita memanfaatkan field trip ini ketika misalkan untuk mengajak anak mengunjungi sebuah spot yang menarik yang bisa dikunjungi dengan sajian 3 dimensi. Sehingga inilah yang membuat anak tentu diharapkan menarik untuk mempelajari bahan ajar kita. Kemudian selanjutnya ada BBC Worldwide, yaitu sebuah video-video dokumenter menarik dari saluran BBC yang dapat disajikan. Nah, tentunya ini disesuaikan juga dengan mata pelajaran kita. Nah, kemudian yang terakhir ada Sway. Sway yaitu media pembelajaran dalam bentuk PDF yang dapat input dari drive komputer yang kita sajikan yang dibuat melalui Microsoft Office 365. Nah, artinya Bapak Ibu Guru, konten-konten Nearpod ini menurut saya ini sangat lengkap dan sangat menarik ketika kita disajikan untuk menyajikan sebuah materi kepada siswa. Nah, selain konten Bapak dan Ibu Guru, Nearpod juga ada yang namanya activities atau aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh siswa ketika kita menyajikan sebuah bahan ajar. Nah, aktivitas ini terdiri yang pertama ada time to claim. Time to claim ini adalah kuis pilihan ganda dalam bentuk perlombaan. Jadi sehingga siswa diharapkan ketika kita sajikan sebuah kuis dalam bentuk time to claim, siswa berlomba-lomba untuk menjadi juara atau menjadi nomor 1 dalam mengerjakan sebuah pertanyaan yang kita sajikan. Kemudian ada open-ended question. Nah, open-ended question ini sarana untuk menampilkan audio pembelajaran yang diinput dari drive kita. Tentunya ini disesuaikan dengan mata pelajaran kita. Kemudian yang ketiga ada matching pair, yaitu evaluasi pembelajaran dalam bentuk soal-soal menjodohkan. Nah, ini juga sangat menarik Bapak dan Ibu Guru. Jadi ketika kita misalkan memberikan sebuah evaluasi, tentu tidak cukup hanya satu model saja. Nah, di Nearpod ini ada 10 model yang bisa kita sajikan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, aktivitas Nearpod yang bisa dilakukan oleh siswa adalah kuis. Nah, tentu kuis pilihan ganda secara individual yang harus diselesaikan. Nah, di kuis ini beda dengan time to claim. Kalau time to claim itu lebih kepada perlombaan, tapi kalau kuis ini lebih kepada penilaian yang objektif. Kemudian selanjutnya ada aktivitas siswa yang namanya field trip, yaitu sarana untuk memposting video yang ditampilkan dari siswa dari materi khusus. Misalkan siswa mau menyajikan atau menampilkan, mau menjawab sebuah pertanyaan, tetapi mereka menjawab dengan sebuah gambaran visual. Nah, itu bisa melalui Flipgrid. Kemudian yang selanjutnya juga ada Draw It. Nah, sarana ini untuk siswa berekspresi ketika guru meminta siswa untuk menggambar. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena siswa akan berekspresi dan akan mengekspresikan dirinya bersama teman-temannya dalam sebuah kanvas yang kita sediakan yang namanya Draw It, sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk berekspresi. Ya, tentu ini berkaitan dengan mata pelajaran yang kita sajikan. Kemudian selanjutnya ada aktivitas siswa yang tidak kalah menariknya, yaitu collaborative board. Collaborative board ini apa? Kolaboratif adalah sebuah papan bersama untuk belajar bersama melalui diskusi dalam papan gitu loh. Jadi ketika misalkan kita mengajak siswa untuk belajar, untuk berdiskusi, membahas sebuah tema, sehingga siswa diajak untuk silahkan berikan jawaban atau pendapat kalian di kolaboratif. Nah, ini sangat menarik. Kenapa? Karena antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dapat melihat jawaban atau pendapat dari siswa yang lain. Kemudian selanjutnya ada poll. Sarana ini untuk mengadakan survei tentang isu tertentu. Nah, ini boleh, silahkan bisa digunakan Bapak dan Ibu. Misalkan ini di akhir, misalkan bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran hari ini. Nah, survei. Nah, ini akan menarik ya tentunya sebagai evaluasi pembelajaran kita. Kemudian ada fill in the blank, yaitu sarana evaluasi dalam bentuk soal uraian. Fill in the blank ini bisa dimanfaatkan ketika Bapak dan Ibu ingin memberikan sebuah evaluasi atau post test dalam bentuk uraian. Nah, gunakanlah fill in the blank. Nah, demikian Bapak dan Ibu, itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa di Nearpod. Menurut saya ini bisa kita manfaatkan dan insya Allah menarik untuk disajikan.
Baik Bapak dan Ibu sahabat edukasi, kita mulai saja untuk praktek. Pertama tentu kita buka web browser kita di sini. Ketikkan saja di sini nearpod.com, lalu enter. Baik Bapak dan Ibu, kita dihadapkan kepada laman seperti ini. Ini adalah awal dari ketika kita masuk ke laman Nearpod. Nah, di sini ada beberapa pilihan tentunya. Yang pertama student. Nah, student ini bisa digunakan oleh siswa ketika siswa mau bergabung dengan pelajaran kita. Kemudian yang kedua ada teacher. Nah, teacher ini yang fasilitas yang bisa kita gunakan selaku guru. Yang tahap selanjutnya adalah silakan Bapak dan Ibu melakukan sign up, dan ini free ya Bapak dan Ibu. Ini adalah LMS yang free yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Apabila Bapak dan Ibu sudah sign up atau sudah daftar, sudah registrasi, tinggal langsung login di sini. Tapi kalau belum, silahkan. Atau bisa saja langsung Bapak dan Ibu masuk dengan menggunakan Google kita atau email kita yang digunakan biasa kita gunakan. Nah, karena saya sudah registrasi, sudah sign up, maka saya tinggal langsung login di sini. Apabila misalkan Bapak dan Ibu tidak ingin registrasi atau tidak ingin sign up, maka bisa saja Bapak dan Ibu langsung silakan klik login with Google. Akan tetapi tentu harus ingat kita menggunakan dalam pembelajaran yang satu, misalkan menggunakan email yang mana. Nah, itu harus ingat ya. Jangan sampai antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya kita berbeda email. Tentu nanti akan terpisah ya hasilnya antara pelajaran 1 dan 2. Nah, itu saja sebetulnya. Nah, tapi sebaiknya sih mendingan kita registrasi atau daftar. Nah, karena saya sudah registrasi, maka langsung saya tinggal login di sini. Atau misalkan Bapak dan Ibu mau login dengan email dari Office 365, silahkan di sini. Nah, contoh saya akan menggunakan, saya ada 2 akun, yang pertama dengan Google tadi, yang kedua menggunakan Office 365. Saya akan menggunakan yang Office 365. Nah, sebelumnya tentu sama-sama kita melakukan registrasi ya. Baik Bapak dan sekalian, kini sudah masuk ke lamannya nearpod.com, dan saya sampaikan di awal bahwa di sini ada 4 komponen atau 4 item. Pertama My Lesson, kedua report, ketiga Nearpod Library, keempat Teacher Resources. Nah, My Lesson ini adalah tempat di mana apabila kita sudah membuat sebuah mata pelajaran, sebuah materi atau sebuah bahan ajar akan tercover di sini. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada report. Nah, report ini adalah sebuah tempat untuk melihat hasil pembelajaran atau hasil pekerjaan siswa kita. Nah, tentu akan dilihat di menu report ini. Kemudian yang ketiga ada Nearpod Library. Nah, ini sebuah perpustakaan dari Nearpod sendiri yang tentunya ini banyak sekali Bapak dan Ibu bahan-bahan pelajaran yang bisa disajikan. Baik dalam bentuk fitur, video, activities, kemudian listen, ada publisher, ada macam-macam. Ini bisa dimanfaatkan, akan tetapi tentu ini harus sesuai dengan mata pelajaran kita ya. Nah, misalkan di sini ada listen, ada activities, ada video. Nah, di sini ada untuk subjeknya, ada English language, ada matematika, ada science, ada social student, teknologi, ada lain sebagainya. Nah, di sini juga ada graduation-nya, misalkan ada untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai di high school ya. Ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini sebuah fasilitas yang disediakan dari Nearpod Library. Kemudian di sini juga ada Teacher Resources. Nah, Teacher Resources adalah sebuah tempat untuk pengayaan atau sebuah tempat untuk dimana kita misalkan ingin mempelajari lebih jauh tentang Nearpod. Nah, silakan saja Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa jadwal yang bisa diikuti ya. Silakan, ini bebas. Silakan. Nah, ini artinya ketika ingin menggeluti tentang Nearpod secara total ya, bisa saja menggunakan kolom atau menggunakan menu Teacher Resources. Baik Bapak dan sekalian, nah kita akan langsung memulai saja dengan memasuki menu yang pertama, yaitu My Lesson. Nah, di sini. Baik Bapak dan sekalian, apabila kita belum pernah membuat sebuah bahan ajar atau sebuah pembelajaran, maka yang pertama kita lakukan adalah create. Nah, ini create. Nah, di sini ada listen, ada video, ada Google Slide. Nah, maka yang kita klik adalah listen. Yang ini klik listen. Kita sudah masuk di halaman ini. Ini adalah halaman di mana untuk bekerja atau menyusun mata pelajaran kita yang akan kita sajikan nantinya kepada siswa. Nah, tahap selanjutnya, kalau sudah kita membuat tempat seperti ini, project seperti ini, nah, boleh Bapak dan Ibu misalkan di sini akan memberikan nama dulu. Di sini misalkan, silakan. Nah, misalkan di sini adalah percobaan atau latihan ya. Nah, latihan. Yang tahap selanjutnya tinggal klik add content and activity ya. Ini klik add content activity.
Nah, yang pertama akan kita lakukan sebelum masuk ke aktivitas, tentu lakukan konten dulu. Nah, di sini ada 11 konten ya, ada 11 konten yang bisa kita sajikan. Tentu kita akan memilih atau memasukkan semua, dan kita sudah menyiapkan konten-konten apa yang akan kita sajikan. Nah, yang pertama saya akan menyapa siswa saya dengan mengatakan misalkan gini, selamat datang di pembelajaran hari ini misalkan. Nah, mana yang dipilih? Nah, yang dipilih adalah PDF Viewer. Ya, ini. Nah, PDF Viewer. Klik PDF, kemudian saya mencari karena saya sudah membuat. Kecuali Bapak dan Ibu misalkan belum membuat, boleh bisa langsung online, ya, bisa langsung online. Tapi sebaiknya ya kita sudah menyiapkan tentunya. Nah, contoh misalkan di sini saya sudah menyiapkan namanya selamat datang. Nah, ini selamat datang pelajaran hari ini, ada sebagai ungkapan dari kita kepada siswa kita dalam bentuk gambar ya. Gambarnya gambar PDF tentunya. Klik pilih kemudian open. Nah, di sini sedang upload. Ini sudah masuk kepada Ibu. Kalau kita ingin melihat hasilnya seperti apa, ya tinggal di preview di sini, bisa di preview. Ini sebuah ucapan selamat datang kepada siswa kita yang baru masukkan baru gabung di kelas kita atau di pelajaran kita. Tentu ini lebih apa ya, lebih siswa akan lebih merasa dihargai karena kita menyapa ya, sekalipun ini dalam bentuk visual, misalkan dalam bentuk gambar ya, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama yang kita masukkan ya. Nah, untuk selamat datang ini bisa saja Bapak dan Ibu bisa menggunakan suara, misalkan bisa menggunakan video atau bisa menggunakan gambar. Itu silahkan, bebas-bebas saja. Kalau saya menggunakan gambar ya. Nah, ini baru satu slide yang telah kita masukkan dalam bentuk ucapan selamat datang. Selanjutnya saya akan menyapa siswa saya dengan awal pembelajaran berbentuk video. Artinya sebelum siswa kita sajikan bahan ajar atau materi ajar secara lengkap, maka saya akan mengajak siswa kita untuk menonton sebuah video yang berkaitan dengan materi nanti. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik klik add content sini atau add new, bisa saja, silahkan tambah. Lalu di sini saya akan masukkan video. Karena saya akan masukkan video, maka klik yang ini ya. Ada klik kontennya, konten video. Konten video. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada video yang disajikan dari YouTube, kemudian ada video dari video library dari Nearpod sendiri ini, kemudian ada upload a video. Nah, karena saya akan menyajikan video sendiri yang berkaitan dengan mata pelajaran, maka saya upload a video yang ini ya, upload a video. Lalu saya akan upload videonya dengan menggunakan ini, klik, kemudian kita cari videonya di mana. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah pengantar dari pelajaran saya, yaitu video tentang KMB atau komprehensi meja bundar. Karena materi yang akan sajikan yaitu tentang temanya tentang konferensi meja bundar. Nah, saya klik ini lalu open. Nah, ini sedang mengupload Bapak dan Ibu. Oh iya, maksimal untuk mengupload sebuah video itu 100 MB. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya videonya yang lebih dari 100 MB, itu dikompres dulu agar tidak melebihi dari kapasitas yang disediakan ya. Nah, ya karena ini kan free, tentu ada batasan tertentu. Oleh karena itu diusahakan video yang kita sajikan di bawah 100 MB. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita preview dulu. Red, kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Ini sudah masuk di sini. Selanjutnya tinggal klik save. Nah, baik Bapak dan sekalian, di sini sudah masuk slide yang kedua. Nah, tahap selanjutnya tentu saya akan mengajak siswa saya untuk setelah menyimak atau menonton video yang kita sajikan, saya akan mengajak siswa untuk mencoba nalar mereka tentang apa yang dilihat dari video tersebut. Nah, oleh karena itu di sini tentu kita akan menyajikan sebuah pertanyaan kepada siswa. Nah, caranya gimana? Caranya klik konten. Nah, karena yang akan kita sajikan adalah pertanyaan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan siswa menangkap dari yang kita sajikan, dari video yang kita sajikan, maka tentu yang diklik bukan konten tapi activities. Ya, ini activities, ingat activities ini adalah untuk siswa ya, untuk pekerjaan siswa. Nah, di sini saya tulis di sini, klik di sini, kemudian saya akan bentuk dalam sebuah open-ended question. Yang ini sifatnya quiz ya,
kuisnya kuis objektif. Oke, atau kalau misalkan mau kita menggunakan collaborative board yang ini juga ini bisa. Cuman bedanya Bapak dan Ibu, kalau open ended question ini adalah individual, artinya tidak bisa dilihat oleh temannya. Tetapi kalau collaborative board ini adalah sebuah papan untuk berkolaborasi, sehingga ketika siswa menjawab apa yang kita tanyakan itu akan terlihat oleh temannya. Nah, bentuk baik karena ini dalam bentuknya awal pembelajaran, maka mungkin saya akan menggunakan yang kolaboratif board. Nah, ini tinggal diklik. Ini bisa nanti siswa memilih ketika akan memberikan jawaban atau memberikan tanggapan dari yang kita sampaikan. Nah, bisa memilih ya. Nah, kita berikan pertanyaannya di sini, misalkan ini topiknya untuk KMB ya. KMB atau komprehensif meja bundar. Nah, deskripsinya adalah di sini judulnya sudah ada KMB, kemudian deskripsinya saya buatkan begini. Apa pendapat kalian dari tayangan tadi yang tentang konferensi meja bundar? Cukup ini. Nanti setiap siswa akan memberikan tanggapan pendapatnya dari apa yang dia lihat tentang video yang kita sajikan. Tentu masing-masing dengan cara memilih ini macam-macam ya Bapak. Kalau sudah seperti ini, klik save. Ini sudah ada 3 slide. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika siswa sudah membuka wacana dia tentang masuk ke mata pelajaran kita, baru kita sajikan materi yang sesungguhnya atau materi pelengkapnya. Nah, caranya bagaimana? Tentu lagi-lagi klik add content. Klik add. Kemudian di sini kita akan memasukkan apa? Memasukkan konten. Yang akan kita masukkan di sini adalah materi tentunya ya. Kalau video tadi sekedar pengantar. Kemudian karena siswa sudah memberikan berbagai macam tanggapan tentang video tadi yang dia lihat mengenai KMB, maka saya akan memasukkan materi KMB. Nah, untuk materi ini disajikan bisa dalam bentuk sway ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah menyusun di Microsoft Office 365 dalam bentuk sway, bisa menggunakan sway. Atau misalkan Bapak dan Ibu mau menggunakan dalam bentuk PDF, nah itu tentu tinggal pilih antara sway atau PDF untuk materi. Nah, saya akan menyajikan dalam bentuk PDF. Ini tinggal diklik PDF. Nah, kemudian klik upload. Saya akan mencari materi yang tentu sudah disajikan. Nah, di sini KMB, tentang KMB. Nah, ini diklik, kemudian open. Nah, ini sudah masuk Bapak dan Ibu. Kita preview dulu. Nah, ini materi yang saya sajikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebaiknya ya, bukan saya sarankan, tetapi sebaiknya memberikan materi tidak dalam bentuk Word yang hanya tulisan saja ya. Tentu itu tidak akan membuat menarik siswa untuk membaca, tapi coba didesain sedemikian rupa. Contoh misalkan ini saya mencoba untuk membuat materi ini disajikan dalam bentuk koran. Nah, misalkan berita sejarah gitu kan. Kemudian di sini ada berita harian favorit Anda, kemudian SIS 2013. Nah, di sini saya menuliskan judul konferensi meja bundar. Kemudian disajikan fotonya, kemudian di sini tentang materinya, masukan di sini. Tidak perlu banyak Bapak dan Ibu, tapi konsepnya masuk semua di sini. Nah, ini yang saya sajikan. Ini untuk satu kali pertemuan dengan satu tema konferensi meja bundar udah cukup menurut saya, kan kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin sebaiknya gunakan template Word dalam bentuk newspaper atau bentuk koran dan sebagainya. Pada video sebelumnya saya sudah menyajikan ini dan saya sudah memberikan, yang mau silakan untuk di-download saja ya materi template ini. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah ya, ini sudah masuk seperti ini. Kita balik lagi ke depan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu anak ini telah membaca ya, telah membaca. Nah, telah membaca. Ketika ini telah dibaca, maka tentu kita akan mengevaluasi hasil mereka membaca materi yang kita sajikan. Nah, caranya bagaimana? Klik add content lagi. Kemudian kita akan memanfaatkan aktivitas siswa lagi. Yang ini. Ya, kalau tadi kan konten dari guru, siswa aktivitas untuk siswa. Klik aktivitas. Nah, di sini saya akan memberikan kuisis atau akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang telah kita sajikan. Nah, apabila siswa telah membacanya, tentu akan bisa menjawabnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini banyak yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah post-test atau evaluasi atau quiz. Nah, di sini ada open-ended question, kemudian ada quizzes ya atau quiz ya. Ada memory test untuk mengingat gambar-gambar ya biasanya, atau fill in blank, yaitu sebuah pertanyaan uraian ya, atau gimana saja, atau time to claim. Tapi time to claim ini adalah lebih kepada
penilaian perlombaan lah, kira-kira seperti itu. Nah, karena saya ingin menanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih objektif, maka saya akan menggunakan yang fasilitas aktivitas quiz. Yang ini klik quiz. Nah, di sini sudah masuk di halaman untuk membuat quiz atau membuat evaluasi. Nah, tentu di sini kita beri nama dulu ya, misalkan evaluasi 1 misalkan. Kemudian langsung masukkan Bapak dan Ibu di sini pertanyaannya. Tentu kita sudah mempersiapkan pertanyaannya ya. Nah, misalkan pertanyaan 1, peristiwa konferensi meja bundar dimulai sejak tanggal. Nah, yang selanjutnya kita akan memasukkan pilihan jawabannya. Nah, ini sama seperti hanya di Microsoft Form atau di Google Form ya. Kita masukkan jawabannya, misalkan 23. Nah, misalkan ini kita akan menambah pilihan jawaban, tinggal add answer, ini diklik untuk menambah kolom jawaban. Kalau misalkan SMP 4 atau SMA SMK 5 ya, saya bikin 4 aja misalkan di sini. Ini contoh saja Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kalau sudah jangan lupa ya, kita checklist jawaban yang benarnya ya, jawaban yang benarnya. Nah, misalkan saya jawab ini, checklist ini. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalkan Ibu mau masukkan gambar atau rekaman video atau misalkan suara ya, silakan di sini. Atau bagi guru-guru matematika ya, ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Nah, ini untuk satu pertanyaan. Untuk menambah pertanyaan berikutnya tinggal add question. Nah, add question sama seperti yang tadi, kita masukkan pertanyaannya misalkan. Nah, misalkan untuk kuis yang kedua ini, yang saya tanyakan adalah yang bukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB di bawah ini adalah, nah ini jawabannya, tentu kita memilih yang bukan ya, tinggal klik checklist jawabannya sini. Oke. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan, tapi untuk contoh saya bikin 2. Nah, untuk menambah silahkan add question terus sampai seberapa kita mau membuat. Kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal klik save. Baik Bapak dan Ibu, di sini sudah masuk kuisnya, jadi ada di posisi ke-5 ya, ada di posisi ke-5. Nah, Bapak dan Ibu, sekedar pengetahuan bahwa slide ini sebetulnya bisa dipindah-pindah ya. Kalau misalkan kita salah atau salah penempatan, misalkan kita ingin membuatkan kuis di atas ini, tinggal diklik kanan kemudian di drag ya. Nah, ini bisa dipindah-pindah, terserah, ini bisa. Jadi jangan khawatir kalau kita membuat salah, misalkan harusnya di slide pertama ini, di slide kedua ini ternyata salah. Nah, ini bisa di drag ya. Silakan, bisa. Nah, ini sudah ada 5 slide ya. Jadi ada ucapan selamat datang, ada video pengantar, ada papan kolaboratif, ada materi, dan ada kuis. Nah, sini. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, saya coba tambah lagi satu aktivitas siswa yang ini. Nah, ini saya akan memasukkan time to claim. Nah, time to claim ini sebetulnya hampir sama dengan kuis atau yang kuis lainnya, tetapi kalau time to claim ini sifatnya lebih kepada perlombaan ya, lebih kepada perlombaan. Kalau yang kuis tadi itu lebih kepada penilaian objektif. Oke, tetap sama, kita masukkan dulu soalnya misalkan. Nah, misalkan sini saya kasih satu pertanyaan. Salah satu poin yang dihasilkan dari ini KMB. Nah, misalkan saya membuatkan sebuah kuis di sini. Salah satu poin yang dihasilkan dari KMB adalah bahwa Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda. Terhitung sejak tahun berapakah RIS harus membayar utang kepada Belanda? Nah, tentu di sini ada beberapa jawaban, kita masukkan saja, misalkan 1942. Nah, untuk kuis yang kedua saya buatkan sebuah soal. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung setelah pelaksanaan KMB. Berlangsungnya pada tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa, bulan apa gitu. Di sini saya udah masukkan beberapa pilihan jawaban dan termasuk jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Kalau sudah kita save, kecuali kalau kita mau nambah add question ya. Contoh saja save. Nah, ini sudah masuk, ada 6 slide Bapak dan Ibu. Nah, karena saya udah merasa cukup, ini sepertinya dari mulai saya memberikan ucapan selamat datang, kemudian memberikan pengantar dalam bentuk video, kemudian ada collaborate board,
kemudian ada materi, kemudian ada kuis, dan kemudian ada kuis untuk perlombaan. Nah, tentu setelah ini saya akan memberikan sebuah pengayaan. Nah, caranya sama seperti ini. Pertama klik, kemudian activity. Nah, pengayaan ini saya sudah siapkan dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar juga silahkan Bapak Ibu bisa ya. Nah, saya dalam bentuk PDF, klik PDF, kemudian kita cari terus filenya. Sini sudah siapkan sebuah pengayaan, klik pengayaan. Oke. Nah, ini sudah masuk. Dan satu lagi yang terakhir, saya akan memasukkan ucapan selamat karena siswa-siswi kita telah mengikuti pembelajaran. Nah, tambah lagi di sini, kemudian saya tambah masih menggunakan PDF viewer atau mau menggunakan rekaman silahkan. Nah, saya menggunakan ini, selamat Anda telah mengikuti. Nah, ini bisa dibuat Bapak dan Ibu ya. Oke, ini sudah selesai, jadi semuanya ada 8 slide. Rasanya ini sudah lengkap untuk sebuah pelajaran atau untuk sebuah tema yang kita sampaikan. Tapi Bapak dan Ibu sekedar pengetahuan. Nah, di sini sebetulnya banyak yang bisa digunakan ya. Contoh misalkan di aktivitas, silakan Bapak dan Ibu bisa saja mau menggunakan fill in the blank, kemudian matching file, dicoba-coba saja, poll gitu, kemudian memory test, draw it. Ini bisa digunakan termasuk dalam hal konten, misalkan ada virtual field trip ini kan yang kita tidak. Nah, slideshow juga ini bisa digunakan, audio 3D. Nah, 3D ini bagus-bagus Bapak dan Ibu, tapi tentu disesuaikan dengan pelajarannya. Ini contohnya misalkan nih kita untuk pelajaran geografi misalkan, coba di preview dulu. Nah, ini kan bentuknya. Nah, seperti ini bisa ditarik, bisa diputar gitu kan, 3 dimensi. Nah, ini bisa saja dimanfaatkan oleh guru sesuai dengan bidang studinya tentunya. Atau barangkali di sini ada 3D-nya untuk pelajaran geografi bisa, atau untuk pelajaran kimia fisika juga banyak di sini Bapak dan Ibu. Silakan. Biologi ini banyak sekali. Ini yang bisa digunakan. Nah, atau ini di sejarah juga sebetulnya bisa digunakan ini. Ya, misalkan contoh. Nah, ini kan sebagai bukti megalit ya. Nah, ini kan 3 dimensi, bisa dimanfaatkan. Nah, itu Bapak dan Ibu, karena saya tidak menggunakan ini. Nah, atau ini dinosaurus, banyak sekali ya. Jadi Nearpod ini dilengkapi dengan 3D ya, jadi bisa dimanfaatkan. Nah, itu mungkin untuk dicoba-coba, silahkan dicoba-coba saja. Web konten juga termasuk. Oke, tapi saya rasa untuk contoh cukup. Ini ada berapa? Ada 8 slide yang ini. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai seperti ini tinggal di save and exit ya. Save and exit ini sudah masuk di sini ya, sudah masuk di sini, yaitu judulnya latihan. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk pembuatan konten maupun aktivitas untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini kan baru kita buat dalam sebuah proyek guru yang nantinya akan diberikan kepada siswa. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ada 3 cara untuk memberikan atau menyampaikan pelajaran ini kepada siswa. Yang pertama, ada live participation Zoom. Live participation in Zoom ini yaitu ketika kita memberikan materi ini kepada siswa dengan plus Zoom gitu. Jadi kita menyampaikan, kemudian siswa melihat dan bisa mendengarkan apa yang kita sajikan atau bisa melihat yang kita sampaikan. Kenapa? Karena plus Zoom di sini. Nah, ini berarti live. Siswa tidak bisa memindahkan materi dari slide A ke slide B-nya atau dari slide 1 ke slide 2 dan seterusnya. Kenapa? Karena hanya guru yang bisa memindahkan, karena ini menggunakan model live participation dan Zoom gitu kan. Yang kedua juga bisa menggunakan live participant yang tidak menggunakan Zoom, tetapi ini hanya slide saja, tidak mengandung unsur suara maupun video.
Nah, tetapi sama ini ketika siswa mengikuti pelajaran ini dengan jam yang telah guru tentukan, siswa tidak bisa memindahkan slide sendiri, melainkan hanya gurunya yang memindahkan. Siswa hanya mengikuti layaknya seperti hanya di kelas ya, dari PowerPoint misalkan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di sini ada student page. Student page ini artinya begini. Ketika kita ingin memberikan kebebasan, keleluasaan kepada peserta didik untuk belajar kapan saja, tidak harus jamnya sama dengan yang diinginkan guru misalkan, ya kita hanya memberikan materi, share materi kepada siswa, kemudian siswa mempelajari dengan waktu yang ditentukan misalkan, tetapi siswa bebas, artinya bisa kapanpun mereka memindahkan slide, mengerjakan soal dan lain sebagainya, karena ini sekalipun gurunya tidak aktif tapi siswa bisa belajar. Nah, ini mungkin yang paling sering digunakan karena ini lebih ringan kepada kuota, lebih tidak repot dan sebagainya, tetapi kan interaktifnya ada, maksudnya di sini udah kelihatan ya, gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu saya coba di sini akan menggunakan yang student page. Nah, ini tinggal diklik kepada Ibu, tinggal diklik. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ada kode yang ini, kode ini harus dibagikan kepada siswa. Jadi caranya Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita melalui membagikan kode ini kepada siswa, kemudian siswa login atau masuk ke nerpod.com, kemudian gabung. Nanti kita praktekkan. Atau kemudian kita bisa menggunakan email, bisa menggunakan sosial media, bisa mengambil link dari media, embed, atau di Google Classroom, di Remit, atau di Microsoft Teams. Ini semua bisa dilakukan, terserah platform mana yang akan kita gunakan. Kemudian pengaturan waktu juga di sini. Ini ada pengaturan waktu apabila misalkan begini, kalau kita kasihkan ke siswa itu, ini kan diberi waktu misalkan dari tanggal 18 sampai 29 April ya, 18 sampai 29 April. Kalau kita mau merubah misalkan dari tanggal 18 sampai 27 lah, tinggal dipilih saja tanggalnya, baru apply ya, baru apply. Jadi untuk berapa lama sih materi ini bisa dibuka oleh siswa, silakan, ini bisa diatur di sini, kira-kira seperti itu. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu sekalian, ini jangan lupa ya, kalau misalkan di laptop Bapak dan Ibu posisinya masih off seperti ini harus di-required, harus diaktifkan requirednya. Kenapa? Karena kalau seandainya ini off, ini siswa tidak bisa mengerjakan tugas ya. Ini harus di-on-kan seperti itu. Oke, selanjutnya di pengaturan saya lupa. Nah, bentar kita keluar dulu. Di pengaturan juga Bapak dan Ibu sekalian, nah ini juga harus diperhatikan, ada di klik lesson setting di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini ada enable student name to auto fill. Nah, di sini kalau seandainya diaktifkan, di sini aktifkan nama siswa untuk mengisi otomatis. Wajibkan siswa untuk menggunakan Google atau Office 365 untuk mengisi otomatis. Artinya di sini tidak diperlukan nama, itu melainkan hanya email siswa, baik itu menggunakan Google maupun menggunakan Office 365. Kalau ini diaktifkan. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu menginginkan nama dan kelas ya untuk loginnya siswa biar gampang kita mendeteknya, maka ini tidak usah diaktifkan, biarkan saja. Kemudian di sini ada pembaca impresif, tingkatkan pembacaan dan pemahaman pada semua slide yang dibuat Nerpod. Nah, Google Slide dari add-on dan aktivitas tentu pengaturan ini banyak melakukan pelajaran baru, ini boleh diaktifkan. Kemudian aktifkan catatan siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk catatan siswa ini, nah mohon maaf karena kita menggunakan yang free, tentunya ini harus pindah ke premium kalau untuk yang catatan siswa. Jadi tapi ini sih enggak terlalu pengaruhnya. Kemudian di sini yang selanjutnya, tampilan kuis hasil pertanyaan pilihan ganda dalam mode siswa. Siswa akan dapat melihat versi bertingkat dari kuis mereka dalam perjalanan yang disesuaikan. Ini kalau mau diaktifkan silakan, boleh dicoba-coba. Lalu di sini ada izinkan siswa untuk mengirim ulang jawaban dalam mode partisipasi langsung. Misalkan dalam kuis yang partisipasi langsung, nah kalau Bapak Ibu aktifkan maka siswa bisa mengisi lebih dari satu kali kan gitu, bisa langsung berulang-ulang. Maka ini mungkin kalau untuk latihan boleh diaktifkan, tapi kalau untuk kita evaluasi ya cukup dinonaktifkan saja. Kemudian juga di sini jangan lupa, di sini ada mengaktifkan papan kolaborasi ya. Nah, kalau posisinya ini masih off, nah ini jangan lupa diaktifkan karena nanti kalau ini off tidak bisa
siswa mengisi di papan kolaborasi. Kemudian wajibkan tanggapan siswa dalam cegah melompat. Nah, ini Bapak dan Ibu, begini maksudnya. Apabila ini off, ya, apabila ini off, maka siswa bisa melewati slide yang telah kita sajikan. Maksudnya gini, siswa kalau tidak melihat dulu video atau tidak menonton dulu video atau tidak mengerjakan soal dulu, itu tidak bisa langsung. Bisa langsung kalau ini off, tapi kalau ini di-on-kan, maka siswa secara berurutan dia harus mengikuti slide itu. Misalkan video tidak bisa di Skype gitu, tidak bisa diloncat, tidak bisa. Dia harus menonton video itu sampai tuntas gitu, atau mengerjakan kuisnya harus sampai tuntas karena ini di-on-kan. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke awal, ke depan. Nah, ini di pengaturan, jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan sekalian, kita coba share materi ini dengan memilih yang student page yang ini. Nah, kita klik. Nah, di sini ada kode yang akan kita berikan kepada siswa kalau kita ingin membagikan kode. Nah, tapi nggak apa-apa, kita copy dulu. Nah, misalkan saya kopikan dulu kodenya di sini, kemudian kita coba juga akan mengirim dalam bentuk link ya. Jaga-jaga, maksudnya ya semua nggak apa-apa. Kita ya kodenya di copy, kemudian linknya juga kita copy. Kita klik linknya, kemudian di sini tinggal di copy. Ini sudah keluar alamatnya atau linknya, tinggal di copy. Nah, kita pastikan di sini juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, atau cara lain misalkan di sosial media, email, Google Classroom, ini dicoba-coba saja, silakan. Tapi saya akan membuat contoh share dengan dua cara, yaitu membagikan kode dan membagikan link. Nah, bedanya apa Bapak dan Ibu? Kalau membagikan kode, siswa harus masuk dulu ke laman nirport.com ya. Tapi kalau misalkan di HP, siswa suruh menginstal saja, ada install untuk Android, Netport. Nah, itu bisa diinstal, jadi masuk dari sini, tinggal nanti masukkan kodenya. Tapi kalau kita yang menggunakan ini, cara yang kedua, yaitu share link. Nah, ini langsung saja misalkan. Nah, contoh misalkan Bapak dan Ibu, saya akan membagikan kepada siswa dengan menggunakan share link. Nah, seperti ini tinggal di copy. Anggap saja saya masuk di sini, anggap saja saya selaku siswa sekarang akan membuka link yang dibagikan oleh guru. Nah, ini tinggal diklik, baik menggunakan laptop maupun Android sama ya. Kalau link tinggal langsung disimpan linknya di web browser, kemudian dibuka. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menyepakati dulu dengan siswa bahwa jangan lupa siswa harap memberikan nama lengkap. Ini harap diketikkan nama lengkap. Ini untuk mempermudah nanti ketika kita merekap nilai siswa, itu sampaikan ke siswa. Yang kedua, jangan lupa kelas juga harus dimasukkan gitu kan. Nah, misalkan contoh di sini saya akan menggunakan nama lain, misalkan ini nama Saiful misalkan, kemudian kelasnya saya ganti dengan 10 AK. Nah, jadi ingatkan siswa menggunakan nama lengkap dan kelas masukkan di sini. Nah, setelah itu baru saya selaku siswa join lesson di sini. Nah, oke, klik join. Langsung saya dihadapkan selaku siswa dengan ucapan selamat datang dari guru ya. Selamat datang pada pelajaran hari ini. Nah, karena ini sifatnya tidak langsung pembelajarannya, jadi pembelajaran mandiri oleh siswa, sehingga gurunya tidak langsung ada di sini, sehingga siswa bisa langsung belajar mandiri sendiri. Nah, tinggal diklik saja kan gitu. Ini videonya kan gitu, videonya bisa ditonton dulu oleh siswa. Kalau kita mengaktifkan pengaturan di on-nya tadi itu, ini siswa tidak bisa skip video ini. Jadi tidak bisa begini gitu, tapi karena saya kan di off kan nih. Kalau di on kan ini tidak bisa di Skype seperti ini. Artinya siswa harus mengikuti ini sampai tuntas. Nah, itu di pengaturan tadi di awal ya. Tapi karena ini untuk contoh saja supaya cepat gitu, jadi saya lewati saja. Nah, sudah selesai ini, siswa tinggal langsung klik saja gitu kan, masuk ke sini. Kemudian di sini ada papan kolaboratif. Apa pendapat kalian dari tayangan tadi tentang konferensi meja bundar? Nah, saya selaku siswa tentu ini kan mengisi. Jadi itu kan untuk mengukur
kemampuan awal siswa sebelum kita masuk ke bahan ajar dengan video yang kita sajikan. Misalkan saya ngisi di sini pelaksanaan KMB Hak misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya selaku siswa mengisi seperti ini. Nah, ini tinggal di post ya. Post. Oke, di post. Nah, ini kan sudah masuk di papan kolab. Kita cek di laman guru. Nah, kita cek di laman guru. Coba kita cek di laman gurunya, Bapak dan Ibu. Tadi yang menggunakan kode yang ini ya, JE26N. Nah, ini kita view program. Kita sambil lihat kegiatan siswanya. Ini kan tadi siswa udah masuk ya, Saiful 10 AK. Kode yang masuknya JE26N gitu kan. Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kan slide kita ya, selamat datang, kemudian video, kalau tidak salah ya, nah itu video. Kita coba dilihat di papan kolaborasinya apakah masuk atau tidak. Nah, oke. Nah, ini dari siswa ya, masuk ke kita. Ya, tadi kan siswa ngisi di sini. Nah, ini kan siswa ngisi di sini. Yang namanya siswa Saiful itu pelaksanaan KMB di Dinhak. Nah, kita cek di gurunya. Nah, masukkan di sini. Nah, begitupun kalau seandainya siswa-siswa yang lain nanti memberikan pendapatnya atau berdiskusi di sini, maka akan muncul seperti ini, banyak gitu ya, banyak di sini. Nah, itu kan interaktif gitu ya dengan gurunya. Baik, kita lanjut sekarang. Ini di slide berikutnya. Nah, ini selaku siswa lagi, saya selaku siswa lagi. Nah, di slide berikutnya saya akan belajar tentang, nah ini materi yang diberikan oleh guru saya. Nah, ini kita dipelajari terus, ya kan? Belajar, oke. Kalau sudah, nah ini percepat saja. Saya langsung, misalkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada kuis, ya, ada kuis. Oke. Ini tidak perlu siswa memberikan nama. Kenapa? Karena nama sudah ada di depan, otomatis kan ke record. Nah, tinggal langsung jawab saja. Misalkan peristiwa meja bundar dimulai tanggal berapa. Nah, kita jawab, kemudian next. Oke. Jawab kedua, misalkan saya jawab, kemudian submit. Karena tadi ada 2 soal ya, berarti kalau sudah selesai langsung submit. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, langsung your secondary 2, artinya ada betul 100 ya. Ini langsung muncul jawabannya. Kemudian kita langsung ke berikutnya. Di sini time to claim ini adalah siswa dihadapkan kepada ini lomba ya, perlombaan. Nah, sebelum start boleh siswa memilih karakter yang mana misalkan. Ya, ini. Dan ada musiknya beda-beda. Nah, misalkan yang ini. Oh. Atau yang ini. Oh, jadi mudah-mudahan ini membuat siswa lebih menarik, apalagi di kelas-kelas menengah ya. Gitu. Nah, kalau sudah kita klik start. Oke. Nah, hitung 3, 2, 1. Oke. Nah, salah satu poin yang dihasilkan KMB sekian. Nah, ini tinggal dijawab saja, gitu kan? Klik jawab. Kemudian, nah, hore kan, begitu. Langsung naik sini. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, nah, masuk ke jawab pertanyaan kedua. Oke, misalkan tanggal 27 Desember. Nah, ya benar juga. Nah, langsung ngerekord. Kalau tidak salah tadi hanya mengisi 2 pertanyaan. Nah, ini kan sudah selesai. Nice work. Oke, nah itu pada nih, langsung kita jadi juara 1. Ini akan tampil di siswa, gitu kan? Akan tampil siapa yang juaranya, gitu kan? Itu kira-kira. Congratulations. Oke, nah ini udah selesai Bapak dan Ibu. Langsung kita slide berikutnya. Nah, di sini baru pengayaan yang diberikan oleh guru. Bagaimanapun siswa harus punya kesimpulan dari sebuah pelajaran ya, punya kesimpulan dari sebuah pelajaran. Perundingan itu dikenal bla 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 sekian dan sebagainya. Atau barangkali kalau misalkan ada yang mau menambahkan di akhir setelah pengayaan, misalkan apa yang kalian dapatkan hari ini itu bisa pakai papan kolaborate ya, papan kolaborasi. Jadi nanti setiap siswa akan mengatakan sesuatu, misalkan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini misalkan. Nah, itu bisa menggunakan, silahkan aktivitasnya bisa ditambah dengan itu ya. Nah, oke, ini udah selesai. Kemudian di sini ada kita ucapan juga, selamat Anda telah mengikuti pelajaran hari ini. Nah, ini sepertinya ini sudah selesai siswa mengerjakan ya, atau belajar langsung mengerjakan soal-soal.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana guru membuat mata pelajaran sekaligus aktivitas buat siswa, dan bagaimana siswa bisa mengerjakan atau membaca atau mempelajari apa yang guru sampaikan langsung kepada evaluasi. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir kita akan melihat report atau hasil pelajaran atau hasil evaluasi siswa yang memang siswa telah mengerjakan. Caranya guru tinggal klik report di sini ya, klik report. Di sini karena hanya baru satu siswa, maka di sini yang muncul satu siswa saja. Tapi kalau misalkan banyak siswanya, nah ini pasti muncul ke bawah sini. Ini ada satu ya. Ini tinggal dibuka, misalkan kalau kita ingin melihat hasil evaluasinya. Nah, ini diklik dibuka. Nah, di sini yang terekap Bapak dan Ibu ada summary quiz collaborated board ya. Maaf, summary-nya ini student partisipannya ada 100 ya, karena tadi betul semua ini 100. Kemudian student achievement detailnya seperti ini ya. Ini nama, kemudian kelas, kemudian partisipannya 100, future-nya 100. Ini kelihatan muncul di sini. Kemudian kita lihat di quiz collaboration-nya di sini, di kuisnya. Nah, ini kuisnya. Peristiwa komunikasi meja bundar dimulai sejak tanggal. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini kan tanggal 23 Desember, respondennya tanggal 23 Desember, jawabannya betul kan gitu. Kemudian yang kuis kedua, kuis pertama, nah ini juga yang bukan tokoh yang terlibat dalam KMB di bawah ini. Nah, kita lihat jawaban siswanya. Nah, ini Soekarno, jawabannya 100 gitu kan Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat di papan kolaboratnya di sini, papan kolaborat. Nah, kita lihat di KMB di sini, apa sih nulis apa gitu. Misalkan nih di sini ada dua pilihan, ada classboard atau kita melihat classboard view only, ada classboard editable. Kalau classboard view only, kita hanya melihat melihat tampilan ini, melihat tampilan yang siswa telah catat di sini di papan tulis. Tapi kalau kita memilih classboard editable, nah ini bisa dimunculkan macam-macam gitu kan. Misalkan ada bisa diedit. Nah, di sini bisa diedit. Mau munculkan siapa dulu, misalkan siapa, itu bisa. Silahkan bisa diutak-atik lah di sini. Nah, itu untuk collaborate table. Kemudian kita lihat yang time to claim-nya. Nah, ini time to claim, kita klik time to claim. Kemudian kita klik classboard. Nah, di sini akan muncul. Di sini question over data, kita lihat di sini ada nilai ratingnya 100, kemudian kita lihat student over datanya. Nah, ini ada 1 ya karena siswa nilai 100. Tapi kalau di sini misalkan di question over data ini banyak siswa, muncul banyak siswa. Kemudian ini pertanyaannya. Nah, ini juga betul 100. Ini betul juga. Nih, ini juga 100. Nah, ini kalau melihat di time to claim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari semua ini Bapak dan Ibu, dari semua hasil rekapan ini akhir atau di rekapan hasil kerja siswa ini bisa di-download Bapak dan Ibu, bisa di-download di sini. Nah, ini tinggal diklik, kemudian PDF, session view, kemudian ada CSV, ada PDF, ada CSV. Nah, ini bisa di-download di sini. Jadi itu sebagai rekapan kita ya Bapak dan Ibu. Nah, itu sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru kalau kita membagikan materi melalui link. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membagikan materi itu melalui kode ya. Nah, tadi kodenya kita sudah dapatkan. Kodenya ini ya, kodenya yang CE26N. Nah, ini boleh di copy dulu, kemudian kita bagikan misalkan ke WhatsApp group atau ke GC atau di Microsoft Teams misalkan, bisa. Nah, di sini saya coba akan masukkan ke WhatsApp. Nah, misalkan saya masukkan di contoh saja ya, anggap saja ini grup WA misalkan. Nah, kita berikan perintah di sini. Nah, misalkan saya memberikan perintah gini, untuk pelajaran hari ini sejarah, silahkan masuk ke Nerpod dan gabung menggunakan kode CE26N. Langsung klik atau langsung kita kirim. Nah, ini sudah terkirim Bapak dan Ibu. Saya coba membuka selaku siswa menggunakan handphone ya, menggunakan handphone. Ini misalkan saya selaku siswa, di sini ada perintah untuk melanjutkan untuk pelajaran hari ini sejarah, silahkan masuk ke Nerpod dan gabung menggunakan kode CE26N. Nah,
Artinya begini Bapak dan Ibu, ini kan dalam bentuk kode. Berarti siswa harus sudah menginstal dulu Nerpot di Androidnya gitu kan. Nah, sebetulnya gampang saja. Ini tinggal masuk ke Play Store ya, masuk ke Play Store. Kemudian diketikkan Nerpot. Siswa suruh install aja Nerpot di sini. Nah, seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau belum install, di sini ada perintah untuk install. Tapi karena saya kan udah install, maka langsung buka, gitu kan? Klik buka. Nah, di sini Nerpot meminta kode atau masukkan kode, karena langsung siswa diarahkan untuk gabung ke kelas kita ya. Tadi kodenya adalah JE26N. Kemudian langsung klik gabung ya, atau join. Ini sama Bapak dan Ibu dengan tampilan tadi ketika kita men-share link ya, tapi ini menggunakan kode. Ini anak tinggal kesepakatannya kita tuliskan nama, kemudian kelas. Nah, kelas tinggal masukkan misalkan nama A, kemudian kelasnya kelas 10 berapa, atau kelas 7 atau kelas 8 atau kelas berapa lah gitu kan. Nah, kemudian langsung gini. Nah, ini sudah masuk, langsung siswa bisa mengerjakan persis seperti tadi ketika mengerjakan melalui link, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini videonya, kemudian lewat saja langsung. Ini menggunakan handphone. Nah, terus kita langsung ke materi, langsung kita masuk ke ke papan bersama ini. Nah, kira-kira seperti itu, sama saja mengerjakannya, hanya kalau tadi di awal kita menggunakan link, kalau ini menggunakan kode. Tapi kalau menggunakan kode, otomatis siswa harus menginstal dulu Nerpot di Androidnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini bermanfaat. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.